立志館ゼミナール。はい、リスカン友の皆さん、こんばんは。日本語の先生のラフマトです。よろしくお願いします。Ya, hari ini kita mau cerita-cerita ya soal bagaimana menjalani puasa dan suasana Lebaran di Jepang, seperti itu ya. Dan ya mungkin buat sahabat Risikan, jadi bintang tamu hari ini namanya Mas Maru. Nanti mungkin kita akan minta Mas Maru untuk perkenalkan diri sedikit aja ya. Sebenarnya bukan bintang tamu yang baru karena sudah satu kali ya di Risikan kita minta untuk jadi narasumber, berbagi pengalamannya bagaimana bisa ke Jepang, lalu pengalaman bekerja di sana sampai sekarang. Kan udah lama banget ya Mas Maru ya di Jepang ya? Ya lumayan. Seperti itu. Kalau nggak salah pertama kali kita ngobrol dan berbagi informasi itu di tahun lalu ya Mas Maru? Ya tahun lalu, sekitar apa ya, bulan ini ya, musim sekarang ini ya kalau nggak salah. Waktu itu masuk ke kelas dan menjadi pembicara dan memberikan banyak sekali ilmu-ilmunya, dan mungkin sahabat bisa lihat di postingan IG-nya Risikan. Nah, nanti mungkin ada munculin di sini ya postingannya Mas Maru. Dan tidak hanya itu, bulan apa ya tahun ini ya, bulan Maret kalau nggak salah, gantian saya yang diundang di channelnya Mas Maru, namanya Jalan Nipponku. Nah, mungkin bisa nanti ditampilkan juga di layar dan ada link di deskripsi juga ya. Jadi mohon bantuannya untuk subscribe dan sebagainya. Oke, kita langsung saja dari perkenalan sedikit ya Mas Maru. Mungkin banyak yang tahu nih. Hai, はじめまして、Maruと申します。もう10年間以上ですね、日本に住んでて、今日本で、サラリーマンとして仕事しております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。Jadi pemirsa Lembaga Risikan Indonesia Surabaya, nama saya Maru Teddy. Ini sebenarnya nama belakang, nama Indonesia sih, cuman karena di Jepang kan jadi Maru dan Teddy gitu. Ya, saya udah di Jepang sekitar lebih dari 10 tahun. Aku nyebutnya lebih dari 10 tahun aja deh. Dan dulu sekolah di Jepang, sekarang sih udah jadi salariman di Jepang. Yoroshiku onegaishimasu. Hai, yoroshiku onegaishimasu. Oke. Mungkin sekilas kalau melihat Mas Maru, wah ini kayaknya orang Jepang nih gitu. Tapi kok benar banget bahasa Indonesianya gitu. Terus namanya juga Mas Maru gitu. Itu Jepang banget ini. Padahal asli mana Mas Maru? Saya dari Jombang. Jombang loh, malah asli Jawa loh. Ini asli Jawa. Saya bahasa Jawa ya Mas ya? Sakit tuh sih. Sakit loh. Sakit lah. Jombang 2 jam kan dari Surabaya. Betul. Sekarang ada tol juga ya, enak. Iya, kan tiap pulang aku juga ke Surabaya, Juanda. Oke, baik, kita langsung masuk ke tema hari ini, yaitu menghabiskan waktu berpuasa, ya kan, bulan Ramadan dan suasana Lebaran di Jepang itu seperti apa sih? Nah, dari Mas Maru dulu deh, gimana untuk puasa tahun ini? Tahun ini ya? Langsung tahun ini? Oke. Atau mungkin terserah mau gimana enaknya? Iya, apa-apa. Jadi gini ya, kita semua udah tahu ya kalau sekarang kan musim ini ya, pandemi. Betul. Jadi di Jepang juga istilahnya kalau di sini tuh Kinkyu Jitai ini ya, Sengen. Jadi ada emergency state kalau di Jepang. Jadi kita diimbau untuk nggak keluar-keluar. Nah, sejak tahun lalu kan saya juga kerjanya udah di rumah aja. Nah, makanya
Kalau puasa bulan ini, maksudnya tahun ini dan tahun lalu, mulai dari tahun lalu itu eh, karena di rumah, jadi gampang gitu ngontrolnya itu loh. Jadi Oke. jadi nggak kalau secara ini ya, secara eh, maksudnya kan aktivitas gitu karena di rumah aja, jadi kita gampang ngontrolnya. Jadi kalau misalnya emang capek ya udah di rumah aja ini apa Hmm. eh, mungkin bobo siang sejam 2 jam gitu kan. Oke. Jadi puasanya sih lancar-lancar aja Hmm. gitu. Terus kalau masalah jam nih, kalau Hmm. masalah jam Hmm. itu ini sejak 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir itu Hmm. hampir sama dengan Indonesia. Hmm. Jadi jamnya kalau imsaknya itu ya sesuai kayak jam Indonesia ya, jadi setengah 5 gitu, Hmm. terus Hmm. setengah 5 pagi. Terus bukanya juga nggak jauh-jauh dari jam 6 dan jam 7 gitu, antara jam 6 Oke. dan 7 sore. Jadi untung sekali 2 tahun terakhir ini ya 3 tahun terakhir ini Hmm. benar-benar nggak ada hambatan sama sekali. Oke. Jadi lancar banget. Ya, cuman kalau suasana ya suasana itu kalau Ramadan ya dibikin sendiri. Kalau di rumah ya Hmm. kayak dengerin acara Hmm. TV-nya Ramadan Indonesia gitu. Oke. Biar kerasa ini apa Ramadan gitu. Hmm. Soalnya di sini kan Jepang itu nggak ada sama sekali, nggak ada suasana Ramadan sama sekali ya. Betul, betul. Kalau di sekitarnya Mas Maru, ada nggak yang menjalankan ibadah puasa juga? Nah, kalau aku yakin ada ya, maksudnya teman-teman yang teman-teman Muslim, apalagi kan dekat tempat saya itu ada Masjid Yokohama namanya. Ada Masjid Yokohama, terus ada toko halal. Nah, di sini komunitas Muslimnya juga banyak sebenarnya. Nah, jadi aku yakin sih. Kemarin juga aku ke toko halal sih, sempat ngobrol juga sama puasa nggak gitu. Terus ya sama penjaga tokonya gitu ya, puasa mas gitu. Maksudnya dalam bahasa Jepang gitu. Danjiki shitemasu kayak gitu. Jadi cuman masalahnya kalau misalnya kegiatan ibadah itu emang benar-benar 2 tahun ini udah sama sekali stop ya. Udah nggak ada sama sekali kayak ibadah jamaah itu udah nggak ada. Jadi ya gitu 2 tahun terakhir itu seperti itu. Nah kalau normalnya mau cerita langsung normalnya tuh gimana? Boleh yuk. Membandingkan situasi apa namanya bulan Ramadan puasa pada saat pandemi 2 tahun ini ya, berarti 2020 sampai 2021. Kalau misalnya normal tanpa ada pandemi virus corona, itu biasanya seperti apa? Nah, ya kalau puasa kalau tanpa adanya corona ya berarti kan aktivitasnya ini ya saya juga ke kantor gitu ya, kerja. Jadi ya ini Futsuni itu apa ya, biasa ke kantor gitu ya, kalau saya sih jam 9 ya perginya. Kerjanya mulai dari jam 10 sebenarnya, jam 10 sampai jam 6. Jadi pas banget tuh. Jadi dari jam 10 itu ya biasa kerja biasa gitu. Nah, terus sampai di kantor itu sampai jam 6 ya udah, habis itu kan buka, pulang itu langsung bisa berbuka gitu. Nah, ya udah, jadi kalau pas ya 5 tahun terakhir lah ya sebelum corona itu suasana musimnya juga udah mendekati musim semi. Jadi jamnya juga nggak berat gitu. Nah, jadi ya apalagi kalau di kantor ya, kantoran tuh udah jadi di kantor jadi nggak kemana-mana. Jadi apalagi AC gitu ya, wah jadi capek sih enggak gitu, cuman paling lemes dikit buat rebahan dikit, paling terus seger lagi gitu. Cuman ya gitu. Kalau bedanya sama kalau di Indonesia kan jam kerja pasti dikurangin ya. Betul, ada penyesuaian ya. Instansi dan segala macam, sekolah gitu atau kampus.
kantor. Nah, kalau di Jepang ya karena kita ibadahnya sendiri ya jamnya ya nggak berubah dari Iya. jam 10 sampai jam 6 gitu. Oke. Heeh. Nah, Nah, kalau dari berapa tahun itu ada di Jepang, ya kan? Itu kan juga pasti melalui setiap tahunnya melalui bulan Ramadan. ya, Kira-kira dari sepanjang Mas Maru tinggal di Jepang dan menjalani puasa, ibadah ya. puasa, itu yang paling berat di tahun berapa, masih ingat nggak? Tahu. Nah, ini pasti Rahmat Sensei juga ngalamin ya. Betul sekali. Kami mau bawa curhat juga ini. Heeh. Jadi mulai tahun 2010 ke 2013-an sampai 15 kalau nggak salah. Oke. Itu tuh summer gitu kan. Ya, saya masuk di situ berarti. Iya, jadi waktu awal datang ke Jepang itu 2007 sampai 2010 itu masih ya fall ya, masih musim gugur ya. Jadi Gugur. musim gugur berarti jamnya juga hampir sama kayak di Indonesia, jadi masih Betul. ada penyesuaian. Terus Ha, ha, ha. terus ya itu setelah tahun 2010 itu udah musim panas gitu. Hmm. Dan ya udah teler-telernya aja deh. Betul, ya. Dan jamnya juga gitu kan. Jamnya itu mulai dari jam berapa itu? Waktu jam 3 aja udah nggak boleh makan. Terus bukanya jam 8 sampai jam 9-an gitu kan. Iya, betul sekali. Ya, iya. Kayak gitu. Penyesuaiannya susah banget lah waktu itu. Jadinya ya udah. Jadi kalau bisa, karena dulu waktu itu saya masih di kampus, masih belum di kantor, jadi banyak bolosnya. jadi lebih sering kerja di rumah juga gitu. Soalnya kalau saya penelitian ya, kalau penelitian itu ini ya nggak wajib tiap hari ke lab, apalagi saya ini ya bidangnya komputer gitu ya, nggak yang bisa dikerjakan di mana-mana gitu. Oke. Rahmat Sensei gimana dulu? Iya, jadi kan saya ke Osakanya itu di tahun 2013 bulan September. Jadi persis sudah menjalani puasa dan Ramadan di Indonesia. Oh iya. Berangkat. Nah, di tahun 2014-nya nih masuk bulan Ramadan. Persis saya ingat banget itu di bulan Juli, Mas Maru. Oh iya. Juli itu start Ramadan Juli, gitu kan. Sahurnya kita duluan kan ya. Karena kan ada selisih 2 jam toh. Terus tadi Mas Maru bilang jam 3 atau setengah 4 itu sudah imsak dan harus segera menyelesaikan sahur seperti itu. Tapi bukannya bareng sama yang di Indonesia. Sekitar setengah 8, jam 8 kurang lah. Wah, itu luar biasa. Iya, sama sih. Nggak bisa maksimal karena yang pertama mungkin juga ini sempat cerita ya di channelnya Mas Maru di Jalan Nipponku, ketika di sana itu jarak asrama, tempat tinggal asrama sama kampus kan jauh ya, 1,5 jam. Itu setengah jamnya itu jalan kaki ya kan, terus 1 jamnya itu di kereta kayak gitu. Nah, jalan kakinya ini lumayan Mas Maru, dan itu panasnya luar biasa. Mo sukomade atsu sa kanjuru mo omong kata desu yo. Apa ya, anginnya berhembus itu anget gitu loh. Ya, berasa kayak di mana-mana itu kena outdoornya AC itu loh. Blowernya AC. Wih, anget banget ya, nggak sanggup pokoknya. Habis itu udah ngeliatin Jido Hambaiki yang isinya minuman-minuman gitu kan. Udah Wakar. Total itu 5-7 hari lah bisa puasa. Selebihnya udah ampun nggak bisa. Iya. Saya juga nggak pernah full. Jadi sejak ini ya 2010-an ya, pokoknya yang mulai summer itu nggak bisa full sama sekali. Jadi kalau emang lagi keluar ya nggak maksa gitu. Iya. Ya daripada ada apa-apa juga kan gitu. Sendirian gitu. Iya. Jadi kalau 5 tahun terakhir ini bisa full. Bener. 5 tahun terakhir kan udah mau mendekati ini ya, mendekati jam-jam Indonesia, jadi
full sekali gitu. Oke. Apalagi di kantor itu kan ya AC-nya gitulah. Ya. Dan ini kan kalau saya kan naik kereta ya, ya meskipun jalan tapi karena pagi ya, Mm-mm. pagi jam 9 itu masih seger menurutku gitu. Jadi sebenarnya nggak ini sih, nggak masalah kalau 5 tahun terakhir ini. Oke. Gitu. Terus kalau misalnya tadi kan sempat singgung juga untuk di Jepang kan nggak ada penyesuaian ya, mau bulan Ramadan atau bulan apapun ya, karena mereka tidak merayakan dan tidak melakukan ibadah itu, jadi Iya, tidak iya. ada penyesuaian. Nah, tapi kalau di tempat kerjanya Mas Maru di zaman sebelum ada corona ya, sebelum WFH itu ada nggak sih kayak perlakuan khusus gitu dari Joshi atau senior? Dari Joshi. Iya. Dari Joshi, oke gini. Jadi kalau di tempatku itu waktu maksudnya sebelum corona ya. Sebelum corona itu kebetulan tim saya itu orang-orang yang pernah tinggal di negara Islam Muslim. Oke. Nah, jadi Joshi saya itu pernah di Singapura sama Malaysia kalau nggak salah. Jadi dia ngerti banget gitu. Terus jadi dia ngerti. Terus kalau misalnya makan dia menjauh gitu. Biasanya kan kalau di Jepang, kalau di kantoran itu kan kadang kalau orang makan, kalau di kantor itu mereka makannya nggak di kantin gitu, lebih sering di depan komputer gitu kan. Iya. Nah kayak gitu, begitu tahu aku ini puasa, jadi dia ini kayak ngelihat pas aku nggak ada gitu, dia baru makan gitu. Jadi dia ada ini ya, tenggang rasa banget gitu. Apalagi terus kalau udah mendekati jam 6 gitu kan, mendekati jam 6 udah beli buka belum gitu kan, biasanya udah beli minum belum gitu. Terus kadang bisa gini, udah buka loh gitu. malah dikasih tahu gitu. Iya. Soalnya kan kadang ya keasikan kerja gitu kalau di kantor kan, jadi bingung sampai lupa gitu kalau mau buka juga gitu. Terus kalau rapat biasanya di apa ya istilahnya, dicepetin. Jadi maksudnya mereka tahu kalau aku puasa, jadinya kita pagi aja deh meetingnya gitu biar seger gitu kan. Soalnya kan ya ini ya hubungannya sama kinerja juga ya. Kalau kalau sayanya lemes gitu kan, timnya jadi ini ya nggak enak kerjanya gitu. Nah, kayak gitu. Kalau di kantor saya gitu. Kalau pas kuliah, anak-anak Jepang dulu malah kalau anak Jepang sih suka ngerecokin kalau mereka. jadi kalau misalnya kalau misalnya aku nggak puasa gitu kan, kebetulan nggak puasa itu, loh kemarin kan puasa, sekarang kok nggak gitu kan. Malah diolok-olokin gitu kan. Jadi dia lemas gitu kan kadang gitu. Jadi anak-anak Jepang kan suka ya namanya anak-anak gitu ya, remaja gitu ya, bercanda gitu. Nah kayak gitu. Oke. Dulu pas kuliah itu puasanya gimana, Rahmat Sensei? Maksudnya ini Mawari no Hanno, apa istilahnya? Reaksi orang-orang sekitarnya gimana dulu? Aku juga nggak ada yang tahu sih. Maksudnya nggak ada yang tahu? Bukannya sekamar sama roommate-nya orang non Indonesia ya? Iya, kalau di asrama karena kan satu kamar di asrama itu juga ada yang Islam, ada Muslim ya, selain dari Indonesia. Itu kan memang dijadiin satu kamar supaya nanti ibadahnya juga bisa enak seperti itu. Nah, kalau di asrama tahu semua karena memang ibungkanya kan kerasa banget. Oh iya. Tapi kalau di kampus kebanyakan dari teman-teman sekelasnya dari Eropa gitu. Jadi mereka ya mungkin tahu ya, cuman nggak menanyakan gitu. Bahkan sama sekali tidak saling tahu gitu agama masing-masing atau keyakinan kepercayaan masing-masing itu apa. Jadi ya udah berjalan seperti biasa aja gitu. Kalau misalnya kamu makan nggak makan gitu. Jadi nggak bilang kalau danjiki. Oh iya. Gitu. Maksudnya gini, kenapa nggak bilang juga karena malas jelasin juga loh Mas Bar. Kalau saya tanyain apa itu danjiki misalnya kayak gitu ya. Terus mungkin kalau misalnya sudah tahu, mungkin ditanyain yang lain yang lebih detail gitu misalnya. Ya udahlah. Jadi mending ketika bisa puasa
Ya kalau diajakin ya cukup nolak gitu aja. Oh iya iya. Tapi kalau yang sudah memang di hari itu nggak sanggup untuk puasa ya berjalan seperti biasa, makan sama yang lain juga. Gitu ya. Mas soro pas sahur sih, sahur juga kan ya. Pagi banget. Terus kudu masak dhewe kok maksudnya. Kan di asrama sempat cerita juga ya saya dapat makan malam, dapat jatah makan malam. Nah makan malam itu nggak boleh disimpenin separuh atau sebagian gitu disimpan di kamar. Kan motainai gitu loh. Maksudnya bisa dibuat buka. Habis itu masih ada sisa atau mungkin ada teman yang lain yang nggak lagi makan, itu bisa diambil sebenarnya jatahnya. Tapi harus dimakan di waktu itu juga. Nggak boleh disimpan. Nggak bisa disimpan. Emang nggak ada kulkas atau gimana di kamar? Ada, tapi memang kisokunya seperti itu. Rulenya seperti itu. Strict banget ya. Iya, pokoknya strict lah. Gitu. Jadi terus gimana? Sahurnya jadi bikin sendiri? Bikin Indomie sih. Anak Indonesia. Paling tapi kan ya kelontangan juga ya, maksudnya nggak nyanyi nggak enak sama yang lain kalau misalnya yang berisik dan sebagainya ya gitu sih. Gitu ya. Dan mungkin juga karena mawari maksudnya dan jikistenai karena kayak nggak ada temen gitu, jadi motivasinya agak turun. Nggak boleh sebenarnya. Selain itu juga memang cuaca ya kan, ada kondisi cuaca juga, ada banyak ya faktor X yang bikin tidak memungkinkan untuk menjalankan ibadah puasa daripada ada apa-apa. Iya benar. Memang kesehatan sih lebih penting. Soalnya dulu tuh saya sempet juga kena dehidrasi gitu pas puasa. Jadi pas puasa dehidrasi langsung ke istilahnya ke kliniknya kampus gitu. Pernah sampai kayak gitu. Jadi ya sejak saat itu kalau emang nggak kuat ya udah gitu. Kayak gitu. Daripada mewaktu ya. Betul. Emang komunitas Indonesia di sana dikit ya, Kalau di Kobe Osaka cukup besar. Jadi saya juga tergabung di PPI, 2 PPI malah, PPI Kobe sama Osaka. Oh iya. Dan waktu puasaan itu juga ada undangan dari Masjid Kobe untuk iftar dan jikiake gitu. Oh iya. Gratis. Jadi setiap harinya kayak memang ada ya orang-orang Timur Tengah gitulah ya yang tinggal di sekitar masjid. Itu benar-benar apa ya? Yoi kudasari. Iro buah tukah. Terus makanan takjil juga. Takjil. Sampai makanan berat juga kok. Oh iya? Bahkan setiap Jumat itu kalau mau ke masjid itu ada kayak tabehodai, makanan Timur Tengah. Asik banget. Suku mate, hai. Jadi memang apa ya, komunitasnya nggak cuma komunitas Muslim pelajar Indonesia, tapi malah dari orang-orang Timur Tengah itu juga. Lebih banyak ya kalau di sini juga gitu sih, maksudnya yang Islamnya yang dari negara lain pun banyak gitu. Apalagi masjidnya, masjid yang dekat rumah saya itu emang masjid dari komunitas Islam dari non Indonesia ya, luar Indonesia. Gitu. Biasanya. Suasananya di Kedubes. Ada tenda juga. Jadi ini kalau di Kedubes Tokyo itu seperti ini. Ada nggak sih selama tinggal di Jepang itu lebarannya mudik ke Indonesia? Pas sebelum mulai kerja itu aku sempetin pas lebaran itu pulang. Ada 2 murid saya mas. Mungkin ya sudah Kimata di Kaigo. Puasa pertama langsung Hanami kayaknya. betul. Enak jalan-jalan Hanami.